Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 9. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan final proyek kami. Kami menganalisis kondisi ekonomi makro negara Indonesia. Perkenalkan, saya Yosefin Grace, NRP 071. Saya Tiara Putri Rianto, NRP 077. Kenalkan, nama saya Chandra Pursa Mas Hendra, NRP 054. Kenalkan, saya Muhammad Ihsan Kamil, NRP 102. Nah, latar belakang kami menganalisis kondisi ekonomi makro Indonesia, pertama-tama kami melihat terlebih dahulu. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian suatu negara secara keseluruhan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyeimbangkan neraca pembayaran, mengontrol inflasi, dan juga meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu pemerataan distribusi pendapatan. Nah, di sini kami melihat peran ekonomi makro itu sangat penting dalam suatu negara. Nah, Indonesia sendiri telah menunjukkan kinerja ekonomi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi setelah pasca COVID-19 juga dengan tensi geopolitik, perubahan iklim, dan dampak digitalisasi, namun Indonesia dapat melewatinya. Nah, menurut proyeksi World Economy Outlook dari IMF, pada Juli 2023, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sekitar 3% pada tahun 2024. Sementara negara-negara berkembang di Asia diharapkan tumbuh 5%. Namun perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2%. Jadi di atas rata-rata dari negara Asia. Nah, pada tahun 2024 tersebut, dengan fokus pada pertumbuhan yang lebih berkualitas seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, perbankan, rasio Gini, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia Maju 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan yang penting untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, analisis dari kami diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel apa saja sih yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi yang efektif untuk menjaga laju perkembangan ekonomi negara seperti yang disebutkan tadi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Oke, jadi perumusan masalah dari laporan kami menemukan 10 poin, yaitu pertama, bagaimana perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi struktur ketenagakerjaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja, bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi ekonomi, bagaimana kinerja sektor ekspor-impor dan neraca perdagangan Indonesia, apa dampak kondisi ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia, bagaimana tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terus bagaimana tingkat inflasi mempengaruhi stabilitas ekonomi, bagaimana apa penyebab utama fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia, bagaimana dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha, dan juga apa kondisi pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia. Next. Dari rumusan masalah ini kami mengambil 10 tujuan, yaitu pertama, mengetahui tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengetahui bagaimana tingkat inflasi mempengaruhi stabilitas ekonomi, mengetahui penyebab utama fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia, mengetahui dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha, mengetahui kondisi pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia, mengetahui perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mengetahui faktor yang mempengaruhi struktur ketenagakerjaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja, mengetahui kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi ekonomi, mengetahui kinerja sektor impor ekspor dan neraca perdagangan di Indonesia, dan mengetahui dampak ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia. Selanjutnya di bagian metodologi. Nah, jadi di penelitian ini itu dilakukan dengan pertama membuat analisis terhadap kondisi ekonomi makro, dan kedua membuat analisis terhadap tantangan dan peluang yang disebabkan oleh adanya situasi dari kondisi ekonomi makro. Dan yang ketiga yaitu menggunakan studi literatur, hasil riset, dan data sekunder yang tersedia. Next. Baik, di sini ada profil negara dengan nama internasional Indonesia. Luas wilayah kurang lebih 1.904.569 km persegi. Dengan ibu kota Jakarta, bentuk pemerintahan Republik, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, lagu kebangsaan Indonesia Raya,
bahasa Indonesia, mata uang rupiah atau IDR. Indonesia negara kepulauan di Asia Tenggara dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki luas 1.904.569 km persegi dan beribu kota di Jakarta. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia, berbatasan darat dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia, serta laut dengan Singapura, Filipina, Australia, dan India. Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim. Dipimpin oleh Presiden dalam sistem pemerintahan Republik, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan kini memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Didukung oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, dan jasa. Sebagai anggota ASEAN, G20, dan PBB, Indonesia menunjukkan stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terjaga, dan neraca perdagangan yang sehat, yang dikelola oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Next. Baik, di sini ada variabel Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, PDB, adalah konsep pendapatan nasional yang mencakup total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama setahun. GDP Indonesia menunjukkan fluktuasi antara 2017 hingga 2023 dengan puncak pertumbuhan 5,31% pada 2022 dan penurunan drastis negatif 2,07% pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang sangat memengaruhi sektor transportasi dan pergudangan serta komponen ekspor dan impor. Pada 2023, pertumbuhan GDP turun menjadi 5,05%. Untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerintah menargetkan 5,2% pada 2024 melalui revitalisasi ekonomi konvensional, penerapan teknologi digital dan AI, serta penyempurnaan ekonomi berkeadilan dengan fokus pada penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan UKM. Selanjutnya, ada faktor ekonomi makro yang kedua, yaitu tingkat inflasi. Nah, di Indonesia sendiri, pada tahun 2023, tingkat inflasinya itu berada pada tingkat 3,71%. Dan pada tahun 2024, tingkat inflasi di Indonesia itu turun kembali hingga di titik 2,56%. Next. Nah, ada beberapa peluang positif bagi Indonesia yang disebabkan oleh adanya tingkat inflasi yang rendah ini. Yang pertama itu adalah meningkatnya daya beli masyarakat, yang kedua stabilitas ekonomi, yang ketiga prediksi masa depan yang lebih akurat, dan yang keempat dorongan akan investasi dari perusahaan dan bisnis asing. Dan adapun tantangan yang muncul karena turunnya tingkat inflasi yang ada di Indonesia ini, yaitu adalah memastikan bahwa penurunan inflasi tidak mengarah pada deflasi. Next. Selanjutnya ada kebijakan moneter atau suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Pada tahun 2023 lalu, tingkat suku bunga di Indonesia itu diawali pada posisi 5,75% dan kemudian berakhir pada akhir tahun di posisi 6%. Kemudian jumlah uang yang beredar di Indonesia dengan klasifikasi M1, trennya itu memiliki tren yang naik dan fluktuatif. Kemudian jumlah uang dengan klasifikasi M2 itu cenderung mengalami peningkatan. Nah, pada tahun 2024 yang sekarang, tingkat suku bunga itu diawali pada tahun 2024 ini, yaitu pada posisi 6%. Kemudian naik ke 6,25% di posisi terakhir kali, yaitu pada bulan Maret tahun 2024. Nah, jumlah uang yang beredar di Indonesia dengan klasifikasi M1 itu memiliki tren yang naik dan fluktuatif. Dan kemudian jumlah uang dengan klasifikasi M2 itu cenderung mengalami peningkatan. Next. Beberapa peluang positif bagi Indonesia yang disebabkan oleh adanya tingkat suku bunga yang tinggi dan jumlah uang yang beredar tinggi ini adalah, yang pertama adalah menurunnya konsumsi dan investasi. Yang kedua, yaitu adalah stabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah prediksi masa depan yang akurat. Dan yang keempat, dorongan akan investasi. Adapun tantangan yang muncul karena tingkat suku bunga yang tinggi ini dan jumlah uang yang beredar yang tinggi ini, yaitu adalah adanya tekanan dalam pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, peningkatan likuiditas yang jika tidak dikelola dengan baik oleh negara dapat memicu inflasi yang tinggi. Jadi next. Baik, kemudian dari faktor demografi Indonesia, jadi demografi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau struktur penduduk. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan pada komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Secara menyeluruh, demografi memberi gambaran tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia saat ini sebanyak 279 sekian jiwa. Peningkatan ini
dari tahun lalu, yaitu 2.663 jiwa. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang stabil naik, maka pertumbuhan penduduk yang juga naik. Next. Nah, ini merupakan tabel dan juga grafik dari pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2024 sampai tahun 2020 ada angkanya, sedangkan yang dari tahun 1660 sampai 2024 itu secara grafik. Next. Nah, ini merupakan tingkat pendidikan dan tingkat laju kesuburan di Indonesia. Tingkat laju kesuburan di Indonesia sendiri yaitu 2,1 anak per wanita. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya program KB sejak tahun 1990 dan itu angkanya masih stabil di angka 2 setiap wanita. Dan tingkat pendidikan pekerja di Indonesia masih didominasi oleh pendidikan sekolah dasar dan di bawah. Namun hal ini ditanggulangi oleh pemerintah yaitu dengan program Indonesia Pintar yang terus dilaksanakan sehingga lulusan SMA dan sederajat dan juga lulusan sarjana itu semakin naik angkanya setiap tahun. Bisa di next. Nah, ini merupakan data tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi pada tahun 2024, total populasi yang ada dalam usia produktif ada 214 juta jiwa. Dalam 214 juta jiwa ini dibagi menjadi 142 juta jiwa yang aktif bekerja, 7 juta jiwa yang pengangguran, dan 64 juta jiwa yang tidak ambil alih dalam angkatan kerja. Nah, angka yang banyak ini, 64 juta jiwa terjadi, itu karena mayoritas merupakan ibu rumah tangga yang memang tidak bekerja. Untuk memperbaiki tingkat pengangguran dan juga orang yang belum ambil andil dalam angkatan kerja ini, maka pemerintah melakukan hal berikut, yaitu menciptakan lapangan kerja, membantu pendanaan dan penciptaan usaha UMKM, dan juga pembentukan kelompok produksi, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Upaya tersebut efektif dalam meningkatkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia dan menurunkan angka pengangguran serta angka penduduk yang tidak ambil andil dalam angkatan kerja. Bisa dilihat di angka ini, di mana persentase dari penduduk yang pengangguran dan tidak ambil andil dalam angkatan kerja itu terus menurun dan penduduk yang bekerja semakin naik. Bisa di next. Baik, di sini ada tingkat konsumsi dan investasi. Bisa dilihat di sini untuk tingkat konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,93%, diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024 menjadi 5,1%. Lalu untuk tingkat investasi, indikator utama investasi, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami peningkatan sebesar 4,81% pada tahun 2023 dan diperkirakan tumbuh menjadi 5% pada tahun 2024. Next. Nah, di sini kita akan membahas tingkat impor dan ekspor. Jadi tingkat ekspor Indonesia mengalami kenaikan dan juga tingkat impor juga mengalami kenaikan. Nah, dari penurunan tadi ada kalat, penurunan ekspor dapat disebabkan oleh pembangunan besar di berbagai daerah di Indonesia dan pembangunan IKN. Jadi alokasi sumber daya alamnya lebih digunakan di dalam negeri daripada untuk dijual di luar. Dan juga tingkat impor, penurunan impor merupakan tanda berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap komunitas luar dan kemampuan Indonesia untuk memproduksi komunitas tersebut sendiri. Nah, kemudian kita membahas tentang variabel kebijakan fiskal. Nah, untuk jangka pendek sendiri berfokusnya pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan juga peningkatan investasi. Kemudian kebijakan fiskal jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka panjang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui pendidikan, pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan IKN sekarang ini, kemudian pendorongan aktivitas ekonomi seperti kredit UMKM, dan juga penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Nah, kemudian ini merupakan grafik belanja Kementerian Kelembagaan 2024 dari 2023 mengalami kenaikan. Kemudian ini proporsi penggunaan dana setiap lembaga dan juga pembiayaan anggaran dan pembiayaan utang. Nah, dari kebijakan fiskal sendiri, selain pemerintah mengeluarkan pendanaan, pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari perpajakan dan juga bea cukai, juga penerimaan negara bukan pajak, seperti dari sumber daya alam dan juga lain-lainnya.
Di sini pemerintah mengalami tantangan seperti tidak stabilnya ekonomi global, pemberian subsidi yang tidak merata, dan juga tantangan-tantangan lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari analisis ekonomi makro kami bahwa setiap faktor internal mempengaruhi kondisi ekonomi makro Indonesia bahkan secara keseluruhan. Namun faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang besar seperti kondisi pasar global yang naik dan turun dan fluktuatif, dan juga tingkat ekspor impor Indonesia itu sendiri. Sementara faktor-faktor internal memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pentingnya pengelolaan faktor eksternal tidak boleh diabaikan agar Indonesia tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan terhindar dari gejolak ekonomi global yang mungkin juga timbul. Pemerintah juga harus tetap melakukan upaya maksimal untuk mengontrol laju pertumbuhan ekonomi dan meredam dampak dari inflasi. Nah, seperti dilihat di latar belakang tadi, Indonesia sudah bagus untuk pertumbuhan ekonominya, bahkan melebihi rata-rata negara dari Asia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan melalui kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasinya agar tetap perekonomian Indonesia bertumbuh lebih maksimal lagi. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.